Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Mardatillah, dan rekan saya yang lain, yaitu Salim Anwar, Ahmad Maulana, Lili Sonia Septilau, Asa Nur Karnila, dan Isra Oktarina Izzuddin, yang mana kami membahas tentang perencanaan asuransi syariah atau takabul dalam video presentasi kami berikut. Apa itu asuransi? Asuransi merupakan pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dari sudut hukum, asuransi merupakan suatu kontrak atau perjanjian pertanggungan risiko yang disepakati antara tertanggung dengan penanggung. Asas-asas pada asuransi syariah meliputi: yang pertama, asas indemnitas merupakan asas dalam perjanjian asuransi sebagai pemberi arah dan tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi memiliki tujuan utama untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Yang kedua, asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. 3. Asas kejujuran yang sempurna. Asas kejujuran ini biasanya disebut sebagai itikat baik. Itikat baik merupakan suatu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum. 4. Asas subrogasi bagi penanggung. Asas ini mengatur konsekuensi logis dari asas indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian memberi ganti rugi, maka tidak adil apabila tertanggung menjadi diuntungkan karena peristiwa yang tidak diharapkan. Yang terakhir, asas keadilan mempunyai peranan penting dalam sebuah perjanjian asuransi, yaitu menjadi landasan dalam perjanjian asuransi dalam menghendaki setiap orang memperoleh hak yang sama. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, perbedaan konsep fundamental berdasarkan Fatwa DSN MUI. Konsep fundamental asuransi syariah adalah kegiatan tolong-menolong di antara peserta asuransi syariah dan tidak bertujuan komersial. Sementara itu, konsep dasar asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dan perusahaan. Perbedaan pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko atau risk sharing, yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Sementara itu, prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko atau risk transfer, yaitu memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Yang terakhir, perbedaan laporan keuangan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pada laporan keuangan asuransi syariah, laporan keuangan yang bentuk penyajiannya sesuai dengan etitas atau kaidah-kaidah syariah. Sedangkan laporan keuangan konvensional adalah laporan keuangan yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya serta hasil yang dicapai pada periode tertentu. Keuntungan-keuntungan pada asuransi syariah. Yang pertama, pembagian keuntungan yang profesional, artinya dalam asuransi syariah semua dana kontribusi menjadi hak milik nasabah. Dana tersebut nantinya digunakan untuk membayar klaim yang diajukan peserta asuransi. 2. Double claim. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan satu polis untuk satu peserta, asuransi syariah bisa menggunakan satu polis untuk seluruh anggota keluarga. 3. Tidak ada dana hangus.
Sisi menarik yang kerap jadi andalan asuransi syariah dalam menarik nasabah adalah tidak ada dana yang hangus. 4. Investasi yang sesuai syariah. Kontribusi yang diberikan setiap peserta asuransi syariah nantinya akan diinvestasikan oleh pengelolaan atau perusahaan asuransi. Tentu saja dana tersebut dikirim kepada instrumen investasi yang sesuai syariah, halal, juga bermanfaat. Terakhir, tidak perlu cemas saat telat bayar. Meski terlambat melakukan pembayaran, proteksi terhadap dana tidak akan berubah. Pihak pengelolaan asuransi tidak akan mengganggu gugat dana kita. Perencanaan dalam asuransi takabul. Perencanaan keuangan penting dilakukan terutama dalam menghadapi kebutuhan dan keinginan yang tidak pasti. Maka asuransi merupakan persiapan yang tepat untuk menghadapi risiko dari peristiwa masa depan. Strategi perencanaan yang dapat dilakukan dalam program asuransi antara lain. Yang pertama, tetapkan tujuan utama dalam berasuransi. Kedua, rencana mencapai tujuan berasuransi. 3. Memutuskan, memilih, dan melakukan action. 4. Lakukan evaluasi terhadap program yang Anda pilih. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.